Ya, selamat datang di episode Keluar Kamar by Kamar Pelajar hari ini. Perkenalkan, namaku Cuni, moderator untuk hari ini. Acara Keluar Kamar itu seperti yang kita udah tahu adalah acara jalan-jalan virtual bareng kamar pelajar via Zoom atau aplikasi lain. Nah, biasanya itu kita selama Ramadan jam 4 sore, sementara nanti habis Lebaran bakal balik lagi ke jadwal semula yaitu jam 8 malam. Terus, apa sih kamar pelajar itu? Buat yang belum tahu, kamar pelajar itu adalah marketplace penginapan yang disediakan oleh mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar negeri kepada wisatawan Indonesia. Nah, kita tuh udah ada di lebih dari 20 negara dan harganya itu relatif lebih murah dibandingin sama penginapan-penginapan yang lain gitu. Nah, di episode Keluar Kamar ke-6 kali ini, kita bakal ke Andalusia, Spanyol, dengan tour guide-nya Mas Reza. Mas Reza ini akan menceritakan sejarah Islam di Spanyol. Halo Mas Reza. Mas Reza ini adalah Hola a todos, hola. Hola. Mas Reza ini adalah Ketua PPI Spanyol tahun 2020 sampai 2021. Dan dia sudah tinggal di Spanyol selama 2 tahun dan sekarang sedang menempuh pendidikan master Business Management di SEI International Business School. Kalau mau tanya-tanya soal Spanyol ke Mas Reza boleh banget, itu aku udah tulis Instagramnya di situ. Nah, sebelum dimulai ada peraturan selama acara. Pertama, semua mic akan di-mute oleh panitia pada saat acara. Kedua, peserta bisa menanyakan apa aja tentang Spanyol atau mungkin tentang yang terkait dengan presentasi di kolom chat. Atau bisa juga langsung unmute sendiri dan berbicara saat guide selesai menjelaskan sebuah destinasi. Dan yang terakhir, kita bakal ada kuis dengan hadiahnya yaitu coklat dari Spanyol yang akan dibawa langsung oleh Mas Reza nanti saat dia pulang ke Indonesia. Jadi simak terus presentasinya karena nanti di akhir acara bakal ada kuis berhadiah coklat turun dari Spanyol. Oke, dari aku segitu aja. Sekarang aku kasih ke Mas Reza. Oke, siap, Mbak Jun. Langsung aku share ya? Ya, Oke. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Spanyol dan selamat sore waktu Indonesia. Saat ini nama saya kembali lagi, saya Reza, bisa dipanggil Reza saja. Saat ini akan menjelaskan sedikit cerita sih tentang sejarah Islam di Spanyol. Sebelum aku mulai, aku mau jelasin dulu bahwa aku tahu sedikit sejarah Islam di Spanyol, tapi mungkin tidak expert banget. Jadi kalau misalkan mengharapkan yang sangat-sangat expert banget, ya mohon maaf, aku akan menjelaskan yang aku pahami saja. Oke? Okay? Nanti di sini juga aku akan memberikan beberapa ilustrasi dari video yang ada juga, jadi teman-teman bisa lihat juga sih kisahnya seperti apa sih gitu. Nah, di depan ini kalau kalian bisa lihat di screen kalian itu ada seperti bangunan besar banget. Ini nanti lokasinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi aku mau jelasin dulu yang paling bawah. Di situ ada tulisan A Journey to Iberia Peninsula. Kenapa? Apa sih Iberia Peninsula? Iberia itu adalah peninsula itu kan kalau kita tahu adalah sudut. Ya kan? Nah, Iberia itu adalah daerahnya selatannya Eropa. Jadi sebenarnya Eropa itu di bagian bawahnya itu kan ada Spanyol dan Portugal, di bawahnya Prancis. Dia itu kan seperti sudut ya kan. Nah, sudutnya itulah yang dikatakan Iberia. Jadi makanya aku bilang journey atau sebuah perjalanan ke sudutnya atau peninsula Iberia. Lanjut. Nah, di sini kelihatan kursornya nggak ya? kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini aku Kelihatan. mau jelasin teman-teman, ini adalah Spanyol. Spanyol, the great area ya. Daerah yang sangat besar banget. Walaupun sebenarnya Spanyol itu nggak cuma ini aja, tapi dia ada daerah, apa namanya, no, no, Islas Balears, dan dia juga ada Carnival Islands atau Pulau-Pulau Kanaria di bawah sebelah sini, dekat banget sama Afrika, sama ada di daerah dekat sama Maroko.
masuknya di benua Afrika di bawah sini. Nah, untuk sejarah Islam sendiri di Spanyol itu kan sebenarnya kalau orang dengar tuh terkenalnya adalah Andalusia, ya kan? Tapi bingung nggak sih Andalusia tuh di mana? Gitu kan? Karena yang orang tahu Spanyol itu Andalusia, selain itu Barcelona sama Madrid, selalu pasti tiga itu. Kebetulan aku saat ini tinggalnya di Barcelona. Di sini lokasi Barcelona. Kita masuk ke dalam wilayah Catalunya. Di sini ada ibu kotanya Spanyol, adalah Madrid. Nah, Andalusia itu adalah sebuah provinsi atau komunidades. Itu daerahnya di sini, guys. Jadi kalau kalian liatin kursor aku, di kursorku ini adalah daerah Andalusia. Jadi Andalusia itu sebuah provinsi di mana mencakup Granada, Cordoba, Sevilla gitu. Dan di episode kali ini untuk sejarah Islam sini aku akan menjelaskan kepada kalian 4 kota, yaitu adalah Granada, Cordoba, Sevilla, dan satu lagi adalah Toledo. Walaupun Toledo bukan masuk ke dalam Andalusia, tapi Toledo menyimpan sedikit cerita yang penting tentang sejarah Islam di Spanyol. Oke, sejarah singkat Islam di Spanyol, depannya tadi itu adalah daerah Granada. Nah, sebelum aku jelasin ke lanjutnya, aku akan menanyakan ke info sedikit tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol Andalusia. Oke, sebentar. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini akan membahas sejarah singkat peradaban Islam di Spanyol. Berikut Ensiklopedia Islam membahasnya untuk Anda. Sejak pertama kali Islam menginjakan kaki di tanah Spanyol, hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, yang mana dibagi menjadi 6 periode. Pada periode pertama, dimulai dari 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khilafah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini juga, stabilitas politik negeri Spanyol masih belum tercapai secara sempurna. Pada periode kedua, dimulai dari 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Pada periode ketiga, dimulai dari 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat, dimulai dari 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Pada masa itu, Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, ketika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan Islam pada saat itu, maka untuk pertama kalinya orang-orang Kristen mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Pada periode kelima, dimulai dari 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara. Akan tetapi, dapat satu kekuatan yang dominan di sana, di mana Islam di Spanyol pada masa itu dibantu oleh dua kekuasaan dinasti, yakni
dinasti Murabitun, dan dinasti Muwahhidun. Pada periode ke-6, dimulai dari 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada periode inilah Islam mulai mengalami keruntuhan. Semuanya berawal dari konflik atau perselisihan orang-orang istana yang memperebutkan kekuasaan. Terdapat persekongkolan dengan kerajaan Kristen untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Islam melemah. Melihat peluang itu, maka kerajaan Kristen kembali menyerang Islam sehingga membuat Islam pada masa itu menyerah. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam pada saat itu dihadapkan pada dua pilihan, yakni mereka masuk Kristen atau tetap Islam namun harus pergi meninggalkan Spanyol. Sahabat Ensiklopedia Islam, demikianlah sejarah singkat peradaban Islam di Spanyol. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ensiklopedia Islam yang sudah memberikan informasi pada kita tentang sejarah Islam di Spanyol. Nah, teman-teman, jadi tadi dijelasin kan ada 6 periode masa Islam di sini. Walaupun memang Islam, aku nambahin lagi sedikit informasi bahwa memang yang di sini terkenalnya itu kalau dikatakan bangsa mana sih bangsa Islam itu adalah bangsa Mur. Bangsa Mur adalah bangsa yang terkenal di sini yang di mana mereka masuk ke dalam Spanyol melalui Maroko. Ini dia. Aku balikan lagi ke ininya ya sedikit supaya teman-teman bisa melihat. Jadi yang tadi dijelaskan pada perjanjian Islam itu bahwa Tangier ini adalah daerah Maroko, di mana mereka masuk ke dalam Spanyol itu melalui Tangier. Setelah mereka masuk dalam sini dulu. Akhirnya mereka bikinlah kekuasaan itu Islamnya di sini semua. Dan kalau dibilang bahwa Spanyol itu memang terbagi-bagi dua nih, dari bagian utara dan selatan. Di sini, di bagian utara adalah di sini, sedangkan di bagian selatan adalah di sini. Nah, yang paling unik adalah kalau di bagian utara itu memang hijau, banyak pepohonan, banyak hutannya. Sedangkan kalau di selatan memang lebih banyak seperti desert gitu, seperti di Timur Tengah. Jadi bangsa Mur yang datang ke sini, dia akhirnya menguasai Spanyol sampai pada akhirnya tahun periode ke-6 itu, akhirnya pihak kerajaan Katolik Spanyol mengusir mereka dari Spanyol, menguasai kembali dan akhirnya Spanyol itu dikuasai kembali oleh kerajaan Katolik Spanyol dan yang Muslimnya mereka lari ke Maroko saat itu. Nah, setelah ini aku akan jelasin lokasi tadi 4 yang aku bilang sama teman-teman. Yang pertama adalah Granada. Kenapa Granada yang pertama? Karena Granada itu adalah yang tempat yang terakhir. Granada merupakan tempat terakhir kejayaan kerajaan Islam yang ada di Spanyol. Dan itu yang paling terkenal. Boleh nggak aku nanya di sini, ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah dengar Granada nggak? Pernah Granada ini masuk ke dalam film Korea? Ada yang bisa jawab nggak? Filmnya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Film Korea yang scene-nya di Granada. Betul. Ya, itu ada yang jawab. Bener, Memories of Alhambra. Yeah, betul banget. Oke. Sayangnya ini bukan yang berhadiah permen. Kuisnya beda. Betul sekali. Oke, lanjut ya. Oke, aku jelasin Granada. Singkat aja, Granada. Terkenalnya adalah Alhambranya. Pokoknya kalau orang ke Granada, selalu pasti tujuannya adalah Alhambra. Gimana sih caranya kalau teman-teman bisa ke Granada? Kita balik lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ke Granada, ada beberapa cara. Kalau kalian ada tinggal di Indonesia, kalian bisa melalui Madrid atau melalui Barcelona. Naik pesawat gitu ke sana ya. Nah, dari Barcelona kalian bisa langsung naik pesawat ke Granada langsung. Di sini lokasi Granadanya. Cuma kurang lebih 1 jam lah pakai pesawat kecil gitu ATR. Atau lewat Madrid juga bisa. Terus dari Madrid bisa naik kereta ataupun naik bis ke Granada.
Tapi kebanyakan orang Indonesia itu mereka karena tur Islam itu mereka biasanya lewat Maroko. Jadi dari Maroko itu mereka naik kapal dari Tangier ke Malaka, dari situ mereka naik bis ke Granada. Seperti itu sih. Jadi biasanya itu cara mereka untuk ke Granada. Nah, kedepannya nanti karena aku akan jelasin Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Biasanya kalau udah sampai Granada, pasti mereka akan langsung naik bisnya ke Cordoba, baru Sevilla. Toledo itu tergantung. Kalau misalnya mereka pakai Madrid, kadang-kadang mereka dari Madrid terus ke Toledo. Oke? Oke, Granada. Nah, di sini ada sedikit nih. Albaicin, Mezquita Mayor de Granada, Alhambra Istana dan Militer, Patio de los Arames. Lanjut kita ke video berikutnya. Oke. Oke, thank you teman-teman sudah melihat. Nah, lanjut. Jadi tadi teman-teman bisa lihat di videonya tentang memang Granada itu salah satu yang terkenal, dimana memang itu adalah istana terakhir, yang dimana Raja Charles V dia meng-kick out, dia mengeluarkan kerajaan Muslim di Spanyol itu sendiri. Oh, ada telur ya, dari Doki. Ferdi boleh tolong di mute nggak itu peserta? Sorry. Joki siapa? Joki SMP kebagusan. Ngirimin kamu? Wow. Oke, teman-teman mau nanya dulu di sini. Sebenarnya di sini teman-teman sudah ada yang pernah ke Granada belum? Selain dari panitia kamar pelajar. Oke, kayaknya belum ada yang pernah ya. Lihat yang chat ya. Aku sudah. Itu kamu Oke. kan panitia? Ya udah Kalau di wanita ini. nggak boleh. Oke. Jadi nih teman-teman, nih ya, dari kota Granada, ini adalah lokasinya. Ini adalah lokasi Istana Alhambra. Oke. Kita sekarang main ke sana. Mari kita lihat. Seret. Nah, dari sini gimana sih cara masuknya? Biasanya kalian kalau masuk itu lewat daerah sini. Di situ Suelos masuk sini. Di situ sebenarnya tuh dia kayak bukit gitu. Jadi di sini tuh ada kayak jalanan kecil gitu untuk naik ke atasnya. Di sini ada pasar. Coba kita langsung masuk sini. Tidak, bukan itu maksudnya. Tadi aku masuk ke sini. Tadi kan kalian udah lihat nih di dalamnya Alhambra seperti apa kan? Nah, aku mau langsung tempat yang paling bagus sih sebenarnya nih, yang paling penting. Kita masuk. Kenapa? Oh, ini gini. Maaf guys. Salah pencet guys. Oke. Nah. Ini namanya aku lupa namanya kadang-kadang. Patio de los Arayanes. Jadi kalau teman-teman di sini bisa lihat Patio de los Arayanes itu adalah salah satu lokasi di dalam Alhambra. Tapi ini sangat kental dengan filosofinya Islam sendiri. Bahwa di sini kalau teman-teman bisa melihat, tapi pindahin sedikit biar bisa kelihatan orangnya. Bisa kalian lihat gitu kan? Seperti apa modelnya. Nah, dari sini bisa kelihatan. Wow, tidak ada orang. Sepi guys, karena ada corona. Nah, jadi di sini ini namanya Patio de los Arayanes. Nah, Patio de los Arayanes ini itu menggambarkan tentang refleksi dunia dan akhirat. Jadi kalau kalian bisa melihat di situ kan ada bangunan dan di bawahnya ada airnya.
Jadi air itu sebenarnya melambangkan refleksi untuk melihat ke awan. Nah di awan itu kan orang melihat bahwa awan itu adalah lokasi nanti surga tuh atau akhirat ada di awan sana. Jadi kalau kalian melihat ke arah sana, ke lihat airnya, kalian itu seperti juga melihat diri kalian atau merefleksikan diri kalian ke akhirat. Jadi itu sangat wow sekali. Nah lanjut, mana aja sih kalau misalnya di daerah-daerah sini yang paling penting. Nah sebelum aku masuk ke tempat-tempat lain ya guys, di sini itu istana yang ada di Spanyol itu rata-rata mereka itu selalu ada istananya, ini adalah istananya, dan mereka selalu ada tamannya. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan antara taman dan juga pusat gedungnya gitu. Jadi nextnya kita akan ke sini. Ini sebaiknya aku jalanin aja atau begini aja nggak apa-apa ya. Tapi kita jalan-jalan aja. Nah ini adalah namanya Patio de los Leones. Jadi Leones itu sebenarnya singa. Jadi ada 12 singa apa 9 singa gitu di sini. 12 singa, sorry. Ada 12 singa di sini. Lebih itu aja sih, lebih menunjukkan kejayaan, maksudnya kayak bahwa singa itu kan lembahkan hewan yang sangat kuat juga, dan sebenarnya memang ini yang lebih menarik sih karena kan sebenarnya kan tadi kan dibilang bahwa memang Islam itu tidak memperbolehkan adanya karakter. Nah karena memang istananya sudah diambil alih oleh pihak kerajaan Kristen itu, akhirnya dibikinlah ini yang De Los Leones itu sih. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat untuk bangunannya dari awal sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Jadi ornamen-ornamen bahwa kalau kalian teman bisa lihat sendiri di sini itu di sini itu akan sama terus, maksudnya tulisan-tulisan Islamnya itu tetap ada dan sampai sekarang tidak dihancurkan, bahkan sama mereka maksudnya dibersihkan, dirapihkan, dibaguskan supaya tetap awet, dan ini termasuk jadi salah satu World Heritage-nya juga untuk Spanyol sendiri ya. Oke, nah dari sini kita ingin lewat sini kali ya jalan-jalannya. Nah dari sini teman-teman bisa ke sini nih. Kita masuk ke dalam sini. Nah, ini adalah dalam gedung-gedung di dalamnya Alhambra seperti ini. Jadi ornamennya sangat Islam sekali. Ataupun kalau misalnya teman-teman yang pernah ke Arab Saudi, kalau misalnya di daerah Makkah atau Madinah, mereka itu selalu modelnya adalah bangunannya seperti ini. Ada kurvanya dan ada pilar-pilarnya. Biasanya pilar-pilar itu kan melambangkan rukun imannya gitu biasanya. Jadi iman itu adalah melambangkan kekuatan dari Islamnya sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat sini, mereka dari ornamennya sangat Islam, maksudnya Arab sekali gitu. Terus mereka punya tulisan Arabnya yang melambangkan tadi tentang Allah juga, Islam itu sendiri di dalam ornamen-ornamennya mereka. Kita keluar sedikit, kita balik lagi ke Los Leones. Kita sekarang ke sini. Kok masuknya sini lagi? Maaf. Aku langsung pindah guys. Nah, balik lagi ke sini tadi yang aku jelasin tadi kalian. Tempat yang tadi untuk merefleksikan diri kalian ke akhirat. Jangan lupa nih ya, pokoknya nama-nama ini kalian harus catat karena siapa tahu kuisnya itu termasuk pertanyaan dari sini. Oke. Lanjut nih. Terus di sini yang paling penting juga ada yang aku mau tunjuk kalian adalah di sini. Ini adalah Palacio de Carlos V. Jadi memang ini dibangunnya ini menjadi seperti ruangan tempat berkumpul orang-orang. Kalau kalian masuk sini itu gede banget sih sebenarnya, gede banget. Dan ini tuh sebenarnya lokasinya dekat banget sama gereja yang dulunya adalah masjid, akhirnya digantikan sebagai gereja. Kita ke sini. Oke. Betul sekali. Ini dia guys. Tadi ini yang Palacio tadi. Kalau misalnya kita lihat itu dia tidak taruh di luar kotak, tapi kalau di dalam ternyata dia bulat. Ini tadi yang bangun tuh Raja Charles V ya Kak ya?
Ini merupakan bangunan dari Rasulullah. Jadi karena kalau bisa dilihat kan bawah bangunannya tidak sama seperti bangunan di Alhambra kan. Di istana ini kan sama. Jadi memang dia ada berbeda. Dan ini memang yang punya adalah si Carlos V tadi. Dan kenapa namanya Carlos V? Karena memang sebagai bentuk bahwa Carlos V itu dia yang menaklukkan kesultanan Islam saat itu. Nah, yang paling uniknya lagi di sini Susi ini adalah termasuk bangunan Istana Alhambra. Nah, ini beberapa kalau teman-teman bisa melihat bangunan itu sangat megah banget. Dan memang kalau misalnya kalian Benar. budayanya Sebentar. Itu ada peserta yang nggak di mute. Boleh minta tolong Mas Ferdi, tolong di mute. Thank you. Oke. Sip. Nah, aku mau ngomong apa ya? Oh, oke. Kalau teman-teman tahu bahwa memang Spanyol itu terkenal sama tari flamenco. Sebenarnya kalau kalian pikir flamenco itu dari mana? Flamenco itu sebenarnya ada unsur Islami dalam situ. Jadi para sultan dulu tuh memang suka dengan wanita Spanyol yang sangat cantik. Ya kan? Dan makanya kalau kalian pernah dengar musik flamenco itu, alunan musiknya itu nggak beda, mirip sekali seperti alunannya orang-orang pemain musik itu loh, Islam itu loh. Apa sih kayak nanti deh nanti bisa aku tunjukin. Tapi dia tuh alunan musik itu mirip sekali dengan ada sensi Arabnya gitu. Mohon maaf nih kayaknya sinyal aku jelek. Oke, ini kita berada di lokasi atasnya sorenya Alhambra. Nah, kalian bisa lihat nih kayak di sini, di bawah sini adalah lokasi jadi tempat di mana orang-orang pekerjanya di Alhambra itu mereka juga tinggal di sini. Ini adalah sisa-sisa bangunan yang memang sempat hancur juga. Makanya pemerintah Spanyol juga sampai sekarang ini mereka memperbaiki bangunan yang rusak. Bahkan mereka menemukan ada daerah di sampingnya Alhambra ini itu di mana di situ lokasi para orang-orang yang kerja di kerajaan dan sama pemerintah Spanyol itu di-sekat sama mereka, ditutup gitu seperti kayak gini juga supaya orang-orang tidak bisa lewat. Tapi orang-orang bisa melihat bahwa ini bukti sejarah memang ada orang tinggal di sini, memang kekuasaannya tetap memang ada. Nah, di sini kalau teman-teman kita ngelihat ke arah sana, kita pindah ke sini ya. Kita rada maju ke depan sedikit. Ya. Nah, di sini di depan sini adalah kawasan Albaicin. Jadi Albaicin itu adalah kota tuanya Islam di Granada itu. Jadi sebelum jadi pada saat dulu nih ya kalau dalam ceritanya, jadi kalau misalkan kesana itu kan ada buku tuh yang dijual dan ada cerita novelnya gitu yang cerita tentang Sultan. Jadi Sultan itu pada saat itu dia sedang berjalan di Granada, terus dia ngeliat, oh ada bukitnya cantik dan indah. Dia pergi ke sana, dia berpikiran untuk aku pengen tinggal di satu tempat yang nyaman, indah, pemandangannya dan juga sejuk. Akhirnya ketika beliau itu berjalan ke atas bukit, beliau melihat, oke, saya ingin bangun istana di sini. Pada saat itulah akhirnya dibangunlah Istana Alhambra. Nah, untuk menghadap supaya masyarakatnya bisa tetap ada kekuasaan dari si sang raja, dan sang sultan juga bisa melihat masyarakatnya. Akhirnya kita bisa melihat di sini teman-teman kalau contohnya kita posisi berada di di Alhambra, kita bisa melihat langsung kota tuanya yaitu Albaicin itu di depan ini. Ini adalah kota Albaicin, kota lamanya. Jadi kalau kalian ke sana kalian bisa melihat oh ini kota lama. Sedangkan kalau kota yang sebelah sini itu adalah kota barunya. Seperti itu. Jadi kalau di Albaicin itu lokasi semuanya itu masih banyak yang jalanan itu masih yang pationya itu masih dari batu-batu, terus masih banyak ornamen
Islamnya juga di situ kan. Itu sangat menarik. Terus, nah juga ada kalau misalkan yang sedikit ini memang nggak begitu kelihatan ya. Kalau lihat dari sini kelihatan seperti kayak ada model-model labirin gitu. Nah itu kenapa? Karena supaya kalau misalkan ada musuh yang memang mau datang, itu filosofinya gini. Kalau misalkan ada musuh yang mau datang ingin menghancurkan kerajaan atau kesultanan itu, mereka bingung gimana arah ke sana. Karena lokasi perjalanan itu seperti labirin, susah gitu loh dilewatinya. Seperti itu sih. Lanjut. Di sini yang paling penting banget juga teman-teman, kalau misalnya gini, untuk masuk ke Alhambra itu kalian harus 3 bulan sebelumnya, biasanya pakai tour travel ya ke sini, atau sendiri bisa, tapi memang harus lewat website di alhambra.org. Nanti situ kalian bisa bayar kurang lebih sekitar 14 euroan. Tapi kalau kalian mau paket-paket segala macam bisa 20 sampai 30, tergantung paket yang kalian pilih mau yang mana. Nah, tapi kalau misalnya kalian mikir gini, aku pengen ke Granada, aku pengen ke Alhambra, tapi kayaknya aku nggak masuk deh, nggak mau ngeluarin uang banyak misalkan nih. Itu kalian bisa juga, aku akan kasih tips and tricks gimana cara kalian bisa ke sana tanpa harus bayar. Jadi kalian bisa tadi ngeliat di daerah sini. Jadi kalian setelah masuk lewat sini nih, kalian jalan kaki aja lewat sini, itu nggak masalah. Itu menarik kok. Coba kita ya. Bisa ya, Res ya? Tahu gitu waktu itu aku nggak usah bayar aja. langsung langsung Bisa, ini. bisa Oke. banget. Karena pertama kali aku ke situ juga gitu. Pertama kali aku ke Granada sebelum aku masuk ke dalamnya, aku datang ke sana tanpa bayar. Jadi aku masuk ke kawasan luas gitu. Jadi Wow. kita memang tidak bisa ngelihat yang aku tunjukin tadi, lokasi seperti apa kurvanya, apa seperti apa. Tapi kita ngelihat dari sampingnya, oh ternyata besar ya, oh kayak gini. Itu menarik juga kok. Nice. Bentar, aku yang mana sih? Nah, kayak gini-gini nih, ini gratis. Kita bisa jalan kaki. Jadi kalau kalian sambil olahraga itu ya, di kanan kalian bisa ngeliat istananya megah dan besar. Itu di sini jalannya gratis banget. Ini jadi di bawah itu memang kayak hutan-hutan gitu loh. Mereka tuh kayak nggak bisa dijauhkan oleh tumbuh-tumbuhan hijau gitu loh. Nah, di sini juga termasuk guys, di sini juga. Cuma saya tuh maunya ke sini. Ya, jadi kawasan-kawasan. Nah, ini tadi aku bilang. Nah, ini guys, ini tadi aku bilang adalah di mana lokasi para orang-orang yang bekerja untuk sultan. Jadi kalian bisa melihat sendiri nih, oh lokasinya kayak gini gitu. Benar-benar apa namanya eh, bisa dilihat. Nah, permasalahannya di sini sekarang adalah kalau kalian teman-teman lihat ini sebenarnya ini sudah sedikit berubah. Kenapa? Karena untuk yang ini sudah ditutup sama pemerintah dengan menggunakan kaca. Jadi kalian bisa masuk ke wilayah sini tanpa menginjak lokasi ini. Kalau sekarang kan kalian bisa aja kan jalan sambil injak-injak gitu kan. Nah, itu yang ditakutkan sama pemerintah kalau nanti misalkan ada yang orang sengaja masuk terus injak-injak malah merusak heritage-nya gitu. Jadi sekarang restoran sudah ditutup, tutupnya pakai kaca gitu. Jadi kalian tetap bisa masuk ke dalam situ tapi ada kaca-kacanya. Jadi tidak akan menghancurkan heritage-nya itu sendiri. Gitu. Nah, selain itu nih, ini yang paling penting bagi teman-teman yang muslim yang misalnya berpikiran untuk aduh pengen ke Granada, pengen sholat. Kan orang mikir, aduh pengen ke Granada gimana bisa sholat situ nggak ya? Ya nggak bisa sholat di Granadanya karena memang tidak ada masjidnya gitu kan. Oh, sorry, tadi ini dia yang dulunya masjid tapi dijadikan, mohon maaf ya tadi aku lupa untuk ke sini karena tadi kok nggak bisa. Nah, ini tadi yang Palisio tadi yang punya Charles. Nah, ini adalah gereja masjid yang akhirnya dijadikan gereja. Sebelumnya masjid terus dijadikan gereja teman-teman. Nggak bisa naik ke atasnya situ. Ya, tapi ini, oke. Nah, di sini biasanya orang pada jual-jualan nih. Ini seperti yang terbaru seperti kayak gini kok. Mereka model kayak gini semua. Di sini kalian bisa ya belanja, jual, praktik segala macam. Bisa langsung tentang brandnya seperti apa. Kalian bisa juga ya belajar tentang hal-hal yang berbau Islam dan juga Granada. Nah, yang paling unik lagi teman-teman, zaman kejayaan Kesultanan Islam di Spanyol itu mereka itu selalu hidup berdampingan dengan alam.
termasuk dengan air. Kalau kalian bisa lihat sendiri, di bawah sini, ini adalah selokan air. Sepanjang itu. Dari ujung sana sampai ujung belakang. Jadi, istana ini tuh di balik istana ini, itu ada juga kayak sungai kecil gitu, kayak selokan seperti ini. Mengapa? Karena memang pemerintahan Kesultanan Islam zaman dulu, karena Andalusia itu adalah desert ya kan, padang pasir kebanyakan. Jadi memang susah untuk mendapatkan air. Oleh karena itu memang pihak Kesultanan Islam mereka sudah mendirikan tempat-tempat untuk mengumpulkan air. Jadi setelah mereka dikumpulkan, akhirnya mereka bisa mengalirkan airnya dan buat masyarakat juga. Bahkan kalau di kampung-kampung juga, di desa-desa yang di sana zaman dulu pun, mereka sudah ada juga untuk buatkan selokan seperti ini, di mana nanti misalnya contoh ganti-gantian, misalnya minggu pertama buat berapa rumah ini, minggu berikutnya buat rumah yang mana gitu. Nah itu bisa dilihat di kampung-kampung yang udah dijelasin tadi di awal, itu ada di Sierra Nevada. Tadi Cun sama Fendi kan cerita ya kan. Nah di daerah situ itu masih banyak banget. Kayak gitu teman-teman. Nah ini dia nih. Ini yang masih lama, tapi sekarang sudah lebih bagus ya teman-teman. Nggak sejelek ini, sekarang udah lebih bagus. Ini kawasan yang tadi aku bilangin, yang sekarang udah diperbaiki, sekarang dibagusin. Di sini selalu ada bunga-bunga segala macam. Mereka selalu hidup itu, selalu berdampingan sama alam. Nah kalau teman-teman mau tinggal juga, gimana sih cara kalau misalnya tinggal di Granada tapi merasakan kenikmatan seperti Sultan? Teman-teman bisa nyewa rumah di sini kok. Jadi ada beberapa kamar di sini. Kalian bisa sewa hotelnya di sini. Ya memang harganya cukup mahal. Aku nggak begitu tahu harganya karena memang belum pernah di sini karena mahal. Itu benar-benar di sebelah palace-nya persis ya? Sebelah palace banget. Jadi di sana kenapa? Wow. Banyak orang tuh tertarik sama karena kalau di sini kita tinggal di palace ini kan bisa ngeliat Al Baisin tadi yang aku tunjukin di atas tadi, di atas bangunan tadi kita bisa ngeliat kotanya malam. Jadi kan lampunya bagus banget. Jadi kalau di sini memang kita bisa milih mau atraksi yang day atau yang ada mataharinya atau mau yang malam. Terserah dari teman-teman mau kayak gimana. Nah, tapi sekarang gini, teman-teman yang tadi aku belasin, yang muslim, yang mau sholat, terus pengen juga ngelihat Alhambra sekaligus, apalagi ngambil fotonya juga yang seru, gimana ya dan enaknya di mana. Nah, di sini teman-teman ada masjid yang bisa dilihat. Namanya Mezquita Mayor de Granada. Ini lokasinya teman-teman. Ini lokasinya. Bisa kalian lihat kan, ini dekat banget sama itunya. Nah, mari kita datang ke sana. Jadi kalau teman-teman muslim yang pengen merasakan sholat di sana juga, tenang aja, di sini ada masjidnya. Terus yang kepikiran untuk ada makanan halal nggak ya? Tenang aja, ada makanan halalnya. Dekat sini banyak kok jual-jualan orang-orang jualan kebab yang mempermudah teman-teman muslim untuk mendapatkan makanan yang halal. Ya, ini adalah kawasan masjidnya dan ini adalah masjidnya. Jadi masjidnya mirip gitulah modelnya seperti masjidnya tuh mirip di dalamnya itu mirip kayak model-model Alhambra gitu loh. Nah, ini masjidnya tadi yang teman-teman lihat. Untuk masjid yang hanya sholat aja bisa masuk, yang nggak bisa cuma di sini aja di taman. Nah, dari taman sini teman-teman bisa langsung lihat palace-nya. Dan biasanya banyak banget orang kesini untuk foto-foto sih. Jadi catat di sini, penting banget untuk kesini untuk bisa ngerasain melihat dari kejauhan Granada itu sendiri. Sama seperti di sini yang aku tunjukin kan. Nah, kayak dari sini ngambilnya dari situ. Yang kayak gini ngambilnya dari tempat yang tadi. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak tentang Granada dan Alhambra-nya sejauh ini? Mungkin ada pertanyaan dari peserta mengenai Granada dan Alhambra sebelum kita ke destinasi selanjutnya habis ini. Betul. Aku ngomongnya lama juga ya ternyata ya. Lumayan, udah jam 5. Mohon maaf
teman-teman karena kasihkan, karena banyak banget cerita yang bisa diceritain gitu Pak. Nggak ada? Kita lanjut aja. Nggak ya, ada, kita ganti lanjut kesempatan. aja. Oke, lanjutnya kita ada Cordoba teman-teman. Cordoba di sini ada apa namanya? Ada jembatan Roman dan di sini adalah meskitanya. Nah, kalau teman-teman yang pernah ke Madinah atau ke Mekah, biasanya tahu nih model kayak gitu percis mirip seperti masjid yang ada di Madinah maupun yang ada di Mekah. Nah, sebelum itu, aduh sebentar, ini Oke, aku ceritain sedikit tentang mes kita di Cordoba. Oke, nah kita sekarang datang ke Cordoba. Mana sih Cordoba? Biar nggak lupa lagi, kita tunjukin lagi Cordoba itu di mana lokasinya ya guys. Nah tadi kita udah ke Granada di sini. Cordoba tinggal lurus aja ke kiri atas sana. Kita menemukan Cordoba di sini. Masih wilayah Andalusia. Nah, yang paling penting pertama kali kalian mau ke sini, memang meskitanya, tapi ini adalah yang paling unik. Namanya Roman Bridge of Cordoba. Di sini adalah jembatan yang dibangun oleh kerajaan Roman sebelumnya. Nah, dari jembatan ini kita akan menuju lokasinya langsung ke meskitanya. Jadi itu, biasanya rata-rata orang lewat sini untuk bisa langsung ke meskitanya. Ini bisa dilihat kan? Coba ya kita masuk sini. Nah, kita berada di atas jembatan Roman. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah meskitanya. Mari kita ke sana. Ya, mohon maaf itu lagi ada pembangunan karena kemarin rusak ya kan. Sebenarnya bukan pembangunan tapi lebih ke pemugaran itu maksud saya. Nah, di sini adalah pintu masuknya. Jadi kalau teman-teman lewat jalan tadi, masuknya lewat sini untuk masuk ke Meskita, namanya Meskita Cathedral of Cordoba. Kenapa aku pencet ke sini? Mohon maaf teman-teman, kepencet. Allahu Akbar. Ya, kita masuk ke sini aja. Nah, jadi tadi kan lewat situ. Nah, masuk sini teman-teman tadi, masuk dalam puertanya tadi. Nah, di sebelah kanan ini udah mulai kawasannya si Meskita tadi. Ini udah masuk sebelah kiri nih. Ini. Nah, Spanyol itu nggak beda jauh sama kayak Indonesia juga. Banyak jalan yang kayak kecil-kecil gitu. Apalagi kalau teman-teman yang suka nonton telenovela ya kan, mirip banget modelnya. Apalagi kalau kalian ke Sierra Nevada, kalian suka nonton Rosalinda atau film-film telenovela zaman dulu. Kalau yang masih muda zaman dulu, aku sih masih ada film telenovela ya. Nah itu apa namanya? Mereka mirip jalannya modelnya kayak gitu. Udah. Sorry, aku tuh mau ke dalam. Oke, kita langsung masuk ke dalamnya aja. Nah, seperti aku bilang dari awal bahwa mereka tidak pernah selalu lepas dari penghijauan. Setiap tempat yang dibangun sama Kesultanan mereka selalu ada bikin taman-tamannya. Jadi kalau di sini kita lihat mapnya ya, kawasan sekotak besar ini bangunannya dan ini adalah tamannya. Selalu pasti ada sisi tamannya. Nah, tapi aku mau cerita dulu teman-teman. Di sini di Cordoba ini, Cordoba itu menjadi salah satu capitalnya. Jadi memang pada saat datangnya Spanyol itu setelah awalnya memang ke Toledo, setelah itu mereka keduanya ke Cordoba. Jadi Cordoba itu memang mereka dianggap oke, nanti kita akan bikin capital untuk Islamnya itu di sini gitu. Jadi pusat pendidikan, pusat khalifat, segala macam itu di dalam sini. Rencananya mereka seperti itu waktu kemarin. Waktu zaman dulunya mereka. Jadi sini memang banyak banget apa namanya hasil karya dari para apa namanya muslimin itu yang mereka menghasilkan apa namanya riset-risetnya mereka itu memang berasalnya sebenarnya dari Cordoba. Makanya kalau misalnya teman-teman yang suka kadang ikut kajian bahas masuk Cordoba, selalu pasti dibahas Cordoba, dan Cordoba. Karena memang inilah pusat dan tempatnya awal pendidikan, maksudnya pendidikan Islamnya yang ada di Spanyol itu. Gitu. Nah, seperti apa sih dalamnya? Mari kita kenal. Nah,
Di sini teman-teman kalau lihat bangunannya ini dari dulu sama, tapi memang mereka ditambahin orang-orang Kristennya untuk Katoliknya di dalam, dan kita melihat sedikit di sini. Ya. Nah, jadi kalau melihat sini sangat megah sekali ya, sangat megah sekali. Jadi instrumen Arabnya tidak hilang, maksud bangsa Mori tidak hilang, dan hanya ditambahkan saja ornamen-ornamen Katoliknya. Akhirnya dijadikan sebuah gereja. Gitu. Nah, kita bisa lihat ke dalam sini. Nah, kenapa sih orang suka banget ke sini? Karena semegah itu dan secantik itu. Di sini bisa kita lihat, kalau menurut aku ya bilang di sini kita jangan lihat lagi perpecahan karya tangannya mereka, secantik itu mereka membuatnya. Menurut aku di situ yang paling penting, karena ada sebuah karya. Nah, di sini gereja Katoliknya mereka untuk beribadah. Dari sini altarnya mereka. Nah, hanya sebagian ini saja yang memang bentuknya sangat Kristen, tapi kalau udah mulai keluar ke sana, mereka sudah melihat keluar dari apa namanya masjidnya, terlihat sisi Islam itu terlihat di sini seperti itu. Terus lanjut, selain dari ini, aku akan ngajak teman-teman ke salah satu tempat permandian para raja-raja, namanya Baños del Alcázar Califal. Alcázar itu sebenarnya artinya adalah istana. Jadi kalau di sini zaman kesultanan dulu dibilangnya Alcázar. Alcázar itu jadi adalah tempat istana. Nah, dulu ini ada tempat pemandian, guys. Sekarang udah jadi museum dan ada sedikit cerita histori tentang mereka. Tapi mohon maaf, ini tidak bisa terlihat apa yang nantinya nggak ada gitu kan, jadi ya nggak bisa dilihat juga gitu loh. Tapi ini ada lokasi di mana kalau teman ke sana bisa lihat tempat lokasi kayak tempat kolamnya mereka, para raja-raja biasanya untuk mandi atau apa namanya bersih-bersih gitu kan. Nah, lanjut yang aku mau tunjukin ke teman juga di Cordoba itu, oke. Ada pertanyaan teman-teman kira-kira untuk yang di sini? Ada pertanyaan mungkin tentang Cordoba ya? Ya. Nah, ini ada namanya Guadalquivir. Oh, satu lagi. Enggak, betul. Tidak. Dah. Ada kira-kira mau pertanyaan teman-teman? Enggak ada? Kita lanjut aja Belum ada ya. ke kota berikutnya. Oh, itu ada pertanyaan itu. Dari Laksmi, yang tadi masjid dan katedral masih aktif digunakanKah untuk misa, untuk kebaktian? Yang Kristennya kebaktian masih ada. Masih dipergunakan untuk yang di sana. Karena sekarang beralih fungsi menjadi Katedral of Cordoba. Tapi untuk yang masjidnya sudah tidak berfungsi lagi. Tapi memang kalau untuk yang sholatnya di sana masih ada kok masjid-masjid yang apa namanya untuk beneran sholatnya gitu loh. Jadi di sana hanya kalau kita mau ke sana yang aktif cuma yang kebaktian saja. Kalau masjidnya tidak aktif lagi. Gitu. Oke. Oke, terima kasih sama-sama. Lanjut kita ke Sevilla. Ada pertanyaan lagi nih, satu lagi dari Mas Hermin. Mas Hermin nih yang menang kuis minggu lalu ini. Kampus terdekat ada? Ada, Mas. Biasanya kalau misalnya mau kuliah di sini, tergantung jurusan ya. Tapi biasanya kalau orang itu, mereka rata-rata yang teman-teman PPI di sini, either mereka di Sevilla atau mereka di Jaén atau mereka di Granada. Aku belum dengar sih teman-teman yang di Cordoba, tapi rata-rata sih mereka kalau yang kesini beasiswa itu kalau nggak di Jaén atau di Sevilla. Sevilla juga dekat kok sama Cordoba, ini Sevilla. Dan kita sekarang akan ke Sevilla. Lanjut aja kita, atau mau ada pertanyaan lagi? Lanjut aja. Yuk. Lanjut ya. Oke. Sekarang kita bisa ngeliat fun-nya dari Spanyol juga di sini, saya teman-teman lihat. Sekarang kita ke Sevilla. Ini sebelum masuk ke Sevilla ada 2 pertanyaan, nggak apa-apa ya, Res ya?
Boleh. Monggo. Yang pertama dari Mas Erwin, dia bilang, Bang kan pada masa Abdul Rahman III, Cordoba menjadi pusat peradaban. Dan diantaranya dibangun 200 universitas, yang diantaranya Universitas Cordoba. Apa sekarang masih beroperasi? Untuk Universitas Cordoba sendiri, setahu aku masih. Bentar. Aku harus memastikan dulu. Ya, kalau misalnya ya kalau Universitas Nasional de Cordoba namanya, aku nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya dulu Universitas mungkin kalau dibilangnya Universitas Cordoba zaman dulu ya, sekarang maksudnya sudah berubah alih fungsi menjadi Universidad Nacional de Cordoba namanya. Jadi cuma kalau aku boleh bilang di Spanyol ini untuk Universitas Cordoba itu tidak begitu senyentrik atau apa ya namanya yang disukai sampai maksudnya difavorit oleh teman-teman PPI teman-teman Indonesia gitu loh yang mau maju sekolah di sini. Rata-rata memang mereka itu either yang ke Jaén atau ke Sevilla sih sebenarnya. Tetapi kalau untuk Universidad de Cordoba itu ada, maksudnya Universitas Nasional de Cordoba itu ada beberapa jurusan juga mereka di situ. Cuma apa namanya? Menurut aku gini, untuk isiannya tidak sama seperti maksudnya universitas yang pada dulunya gitu loh. Itu sih sebenarnya yang aku mau bilang. Terus bahasa utamanya Inggris atau malah bahasa sebagai bahasa kedua. Nah, di Spanyol ini kalau aku boleh jelasin mereka bahasanya adalah Castellano. Jadi Spanyol itu ada dua bahasa, Espanyol atau Castellano. Kalau Spanyol atau Spanish itu biasanya dipakai di Amerika Latin. Kalau di Spanyol itu namanya Castellano. Ada beberapa kata yang berbeda antara Castellano sama Spanish, Spanyol ya, Spanyolnya Amerika Latin. Jadi seperti yang paling gampang itu kalau di Castellano kita menggunakan vosotros atau untuk you all gitu buat kalian. Tapi kalau di Amerika Latin mereka nggak pakai vosotros. Lebih ke itu sih. Dan di sini rata-rata orang Spanyol itu bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus. Jadi kalau memang kalian mau tinggal atau mau sekolah di sini, sebaiknya memang kalian punya bekal untuk bisa bahasa Spanyol. Walaupun at least sedikit, misalnya cuma buat belanja, atau buat nanya mau ini gimana, atau mau naik kendaraan, atau mau apa, kayak gitu sih. Yang at least kayak pocket bahasanya kalian punya lah, bahasa Spanyol. Itu sih yang paling penting. Oke, lanjut, Sevilla tadi. Lanjut Sevilla ya. Oke, Sevilla ini teman-teman terkenal banget. Jadi aku mau cerita dulu sedikit bahwa Spanyol itu memang terkenal untuk lokasi buat syuting film. Nah, Sevilla ini salah satu tempat dipakai untuk syuting film. Tadi kalau di videonya kalian sempat nemuin tuh ada tempat yang apa namanya buat film di video tadi. Ada yang sadar nggak? Dan film apa? Ayo, film apa? Tadi aku sempat nunjukin sih di presentasi, cuma kan aku nggak jelasin. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak lokasi syuting film apa di Sevilla? Dibacanya Sevilla ya, bukannya Sevilla ya? Jadi kalau misalnya orang Spanyol itu bilangnya kalau nggak Sevilla atau Sevilla. Oke. Tergantung aksennya dari lokasi di mana kita tinggal. Soalnya kalau di Galicia tuh biasanya mereka double L ini mereka ngucapinnya pakai J. Tapi kalau di daerah kayak Barcelona sini mereka bilangnya pakai Y. Jadi tergantung. Nah, kalau bahasa Inggris mereka bilangnya Seville. Kalau bahasa Inggris. Oh, tinggalnya di Seville ya gitu. Bilangnya Seville. Tapi aku sih bilangnya Sevilla atau Sevilla. Sevilla. Jadi gitulah. Oke, nggak ada yang tahu, ya udah aku jelasin. Itu tempat pembuatan Star Trek, guys. Jadi Star Trek itu mainnya di sini juga. Mereka syutingnya di sini. Mereka di mana ya Plaza Espanya? Kita akan ke Plaza Espanya. Nah, ini adalah Plaza Espanya. Sebesar ini Plaza Sevilla, dan kalau kalian cek Star Trek itu ada kok masuk bangunan ini di itunya mereka. Tapi kalau misalnya apakah ada bentuknya dengan apa ada relate sama muslimnya, bukan yang ininya, ada yang khusus untuk muslimnya sendiri.
Jadi kalau aku boleh cerita, setiap daerah kota-kota besar itu mereka selalu ada Plaza Espanya namanya. Nah di sini kenapa bentuknya mereka model bulat? Sorry, aku balik lagi ya sedikit ke sini. Kita lihat mendekat deh. Nah, kenapa sih teman-teman kalau lihat itu dia bentuknya itu kayak apa ya? Kurva, jangan-jangan mungkin ada Islamnya. Sebenarnya karena gini, Plaza Espanya dibikin di setiap daerah itu mereka selalu melambangkan tempatnya. Jadi kalau misalnya di Sevilla tuh karena terkenal dengan Islamnya, dengan masjid yang tadi itu, jadi makanya Plaza Espanya itu melambangkan cerita dari lokasi di mana dibangun. Maksudnya di Sevilla, berarti lokasi tempat bangunan itu kayak ini loh, model-model zaman dulu. Apa ciri khasnya gitu loh Sevilla dengan adanya fountain waternya, ada sungainya, ya kan? Terus ada apa namanya bangunan kurva ini gitu, kubah-kubah kolom gitu seperti yang ada di masjid yang tadi itu sih intinya. Nah, sejarah apa aja sih yang ada di Sevilla teman-teman bisa lihat. Kita di sini ada Universitas Sevilla. Jadi kalau ada yang mau sekolah di sana juga bisa. Nah, ada Royal Alcázar de Sevilla. Ini lokasinya selalu pasti setiap pendirian bangunan mereka selalu di sebelahnya adalah penghijauan. Oke, ini adalah bangunan di dalamnya. Memang sudah ada perubahan karena memang sudah diambil alih oleh kerajaan Katolik zaman dulu di sini, dan ini sekarang juga jadi museum. Kita lihat ke bagian sini. Sangat besar sekali ya Royal Alcázar of Sevilla ini besar sekali. Nah, ini udah mulai masuk ke arah yang museumnya. Kita masuk ke dalam sini aja langsung. Oke. Nah, dia selalu ada tempat-tempat kayak pelambangan. Jadi zaman Kesultanan di sana itu kalau teman-teman pernah ada ke Turki, itu kan mirip ya kurvanya juga sama di Spanyol. Dan kalau teman-teman tahu di Turki juga itu kan mereka biasanya tempat-tempat yang memang ada berhubungan dengan kesultanan segala macam, mereka selalu ada tempat airnya gitu loh. Melambangkan bahwa kalau air itu dijadikan lambang apa namanya tenang, damaian gitu sih. Jadi makanya suka banget mereka di sini kesana itu selalu ada sisi airnya, either itu gemericik air kek, mau itu fountain waternya kek, segala macamnya itu selalu ada di sama mereka. Itu sih. Nah, ini namanya Patio de las Doncellas. Ini di sini ini sudah ada sedikit beberapa yang berubah ya teman-teman. Jadi dulu kenapa sudah yang berubah? Nanti juga aku akan ke tore berikutnya yang terkenal juga karena dulu sempat ada gempa bumi di Spanyol yang beberapa bangunan itu hancur, terutama di Sevilla ini. Nah, namun ada beberapa bangunan yang tidak hancur. Jadi kayak ini kan tidak hancur, tapi kalau ini setahu aku hancur, akhirnya mereka bangun lagi dan berusaha untuk mirip. Nggak gitu bisa mirip-mirip sekali. Di sini kita akan ke namanya kita akan pindah, udah nggak di Royal Alcázar lagi, tapi kita ke Torre del Oro. Nah ini Torre del Oro, ini teman-teman Torre del Oro, tapi kita masuk ke dalamnya coba ya. Ya. Di sini jadi museum. Nah di sini kita bisa melihat ya. Kita coba mempraktekkan seperti kegunaan Torre zaman dulu. Ya, tidak bisa guys, tutup sama mereka. Ya. Jadi gini, Torre Oro ini adalah bangunan apa sih kalau bahasa Indonesianya itu mercusuar lah, semacam mercusuar itu yang dipergunakan oleh zaman Kesultanan dulu untuk melihat proses perdagangan di sungai namanya Guadalquivir. Oke. Jadi di Torre del Oro ini, di sini kan adalah di sini itu ada ini sungai Guadalquivir itu daerah sini semua. Jadi di sini itu ini Guadalquivir ini kan, ini sungainya.
Jadi Sevilla itu terkenal sebagai pusatnya perdagangan Islam saat itu. Jadi semuanya ada di situ semua. Untuk proses perdagangannya. Jadi Torre del Oro inilah yang memperhatikan, oke, udah sampai mana nih, mereka melihat traffic dari perdagangan itu sendiri yang ada di sini. Nah, sebagai penambahan juga informasi buat teman-teman, kalau pengen tahu, pasti kan mikir gini, oke, ketika misalnya Islam sudah dikeluarkan dari Spanyol, masih ada nggak sih sebenarnya orang Islam yang dari dulu sampai sekarang hidup tidak keluar? Masih ada. Di mana pusatnya? Di Sevilla. Di sini kalian bisa ketemu ada namanya, jadi dia ada pusat Islam Sevilla yang dimana orang tua dan nenek moyang mereka tuh orang aslinya Spanyol. Maksudnya orang-orang yang memang hidup besarnya pada saat zaman Kesultanan dulu. Jadi zaman Kesultanan dulu sampai nenek sampai sekarang mereka masih hidup. Jadi mereka bersembunyi untuk tidak dibunuh atau keluar dari Spanyol. Dan setelah zaman sudah modern sekarang, Islam sudah diperbolehkan untuk bangun masjid, untuk sholat juga di Spanyol. Akhirnya mereka muncul kembali dan mereka akhirnya punya foundation. Jadi namanya Sevilla Foundation. Itu. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu nih atau lagi cari informasi riset nih tentang Islam di Spanyol, bisa langsung ke mereka karena mereka bisa menceritakan banyak kisah tentang hidupnya mereka zaman dulu. Gitu. Nah, selain dari Plaza Spanya, Royal Alcazar kita udah datangi, kita datang ke Torre del Oro. Nah, kita juga harus ke La Giralda. Ketik aja ya. Nah, tidak jauh. Ini. Di sini kalau teman-teman lihat, ini ada La Giralda. Bukan Giralda, tapi Giralda. Karena G itu jadi G gitu. Ini adalah katedral di Sevilla, cukup besar, sangat besar juga di sini. Nah, tapi unik dari La Giralda adalah ini. Nah, ini katedral, sedangkan kalau lihat di sini, kenapa modelnya dia itu seperti Islam? Nah, inilah ceritanya teman-teman. Ini dia. Nah, ini kita berada di atas lokasi katedral, guys. Terus di sini adalah La Giralda. Jelek banget ya, nggak kelihatan ya. Enaknya ya, yaudah kita sini lagi deh biar kalian bisa kelihatan. Kita jadi masuk ke dalam katedral, guys. Ini dia. Nah, ini adalah katedral. Masih aktif sampai sekarang. Bisa lihat kan antriannya banyak. Nah, ini adalah La Giralda. Nah, kenapa ini menarik? Karena dulu pada saat gempa Sevilla itu hancur bangunannya. Tapi yang tidak hancur adalah La Giralda ini yang tidak hancur. Jadi sampai sekarang orang kalau ngelihat sangat unik sekali. Kamu bisa melihat katedral terus belakangnya, kok ini bangunannya seperti Muslim gitu loh. Itu cerita historinya dari La Giralda itu sendiri. Ada lagi teman-teman mau nanya? Ini ada lagi nih pertanyaan. Ini lebih ke ini sih visa turis. Kalau untuk visa Spanyol tabungan minimal di bank berapa ya? Tahu nggak Mas Reza? Kalau awal setahu aku kalau misalnya kalian kesini funding sendiri tanpa beasiswa. Ini nih nanya yang buat turis nih kayaknya. Buat turis. Visa turis. Iya nggak sih Mas Hermin? Boleh ini angkat mic. Oke, kalau visa turis. Ya, pakai yang visa turis aja, misalkan 3 hari di sana. Oke. Oke. Kalau gini, sebenarnya Mas tergantung dari sebaiknya kalau misalnya kesini memang sudah lengkap ya dari tempat tinggalnya di mana, terus nanti lokasi mana yang mau didatangi. Kadang-kadang memang si pihak visa itu mereka suka cek, Bapak dari Spanyol mau kemana aja gitu. Kadang-kadang kan bisa 3 hari deh Mas. Hitung aja misalnya sehari penggunaan
uang akan spending di luar dari budget hotelnya 100 hingga 200 euro. Jadi 200 kali 3 hari misalnya adalah 600 euro ya kan. Jadi sebenarnya untuk contohnya gini, 1000 euro di dalam tabungan Mas itu sudah cukup. Yang penting mereka biasanya hitungnya gini Mas, berapa harinya di Spanyol, itu yang akan dihitung. Per harinya misalnya mereka hitung 200 euro. Jadi kalau Mas mau seminggu, 200 kali 7 hari. Nah itu sebaiknya uang yang ada di banknya. Gitu. Jadi nggak perlu jangan nggak terlalu banyak nggak sampai berapa puluh jutaan banget kok gitu. Tergantung berapa lama Mas akan ada di Spanyol itu sih. Nanti mereka bisa tahu ada enggaknya tergantung dari tiketnya kan nanti gitu sih. 200 euro itu 3 jutaan kali ya. 3 jutaan lah sehari. Iya, iya. Jadi kurang lebih 9 juta ya sampai 10 jutaan lah ya yang harus ada di bank. Kalau biasanya cuma 3 hari. Tapi kalau 3 hari pasti mereka akan nanya 3 hari doang. Iya, aneh. Spanyol versus Cordoba 3 hari pasti mereka kayak bingung. Cordoba cuma 3 hari. Biasanya kan selalu ada gabung sama Madrid, Barcelona maupun Maroko gitu. Biasanya kayak 22 mingguan lah, biasanya 10 hari lah. Lanjut, transportasi umum dari Granada ke Cordoba terus ke Sevilla pakai apa ya? Ada pesawat kereta terus kalau kota itu berarti dari suatu Madrid yang lebih gampang atau malah dekat dari Tanjung. Oke, kalau misalnya kita balik ke ini ya, ke map aja yang bisa buat dilihat. Oke, ini adalah lokasi Sevilla, ini adalah lokasi Cordoba, ini lokasi Granada. Rata-rata orang kalau misalnya mau ke sini biasanya mereka naik pesawat. Kalau ke Granada itu biasanya pesawat dari Barcelona, karena dari Barcelona ada pesawat dari ke Granada, atau bisa juga naik kereta dari Madrid ke Granada. Kalau mau ke Sevilla bisa juga naik kereta dari Madrid ke Sevilla, atau bisa juga naik bis. Jadi di Spanyol itu cukup mudah untuk transportasi, mau naik bis, Kak sebentar, aku ngecas laptop karena aku mau habis. Ya, jadi kalau misalnya untuk transportasi dalam Spanyol ini cukup mudah, bisa naik pesawat, kereta maupun bis. Kalau murah biasanya bis. Bis itu sangat murah banget. Kadang-kadang bisa dapat cuma 10 euro, 5 euro, 20 euro, tergantung lagi promosinya juga. Gitu. Apa namanya? Tapi lama nyampenya. Ya, lebih lama. Cuma asik juga karena bisa ngeliat keindahan alamnya. Keindahan kota-kotanya di Spanyol. Karena kalau pesawat cepet banget, cuma sejam kan. Tapi kalau memang mau sekalian enjoy, pengen tahu Spanyol kayak apa sih, kota-kota kampung-kampungnya, bisa naik itu juga, bisa naik bis juga. Jadi kalau ke Sevilla, yang aku tahu ya, kalau ke Granada dari Madrid itu bisa naik bis. Tapi kalau ke Sevilla dari Madrid itu bisa naik kereta. Kalau mau naik pesawat ke Granada biasanya dari Barcelona. Terus kalau ke Cordoba biasanya orang dari bis. Biasa kalau mereka ke Granada mau ke Sevilla Cordoba tuh biasa sekalian. Jadi Granada, Cordoba, Sevilla. Nah kalau dari Indonesia misalnya nggak mau ke Madrid, Barcelona, cuma langsung khusus yang Islam aja, mau cuma Sevilla, Cordoba, Granada, langsung aja ke Malaga. Kalian bisa naik Turkish Airlines, Jakarta, Istanbul, Istanbul, Malaga. Itu ada. Dari Malaga bisa langsung naik bis ke Granada dulu, baru nanti lanjut bis ke Cordoba, lanjut lagi ke Sevilla. Kayak gitu. Terus ada tadi pertanyaan kedua. Ada pertanyaan. Oh, satu lagi tadi kalau masuk dari Tangier, bisa. Kalau misalnya dari Tangier juga, dari Tangier naik kapal dulu ke Marbella atau ke Malaga, dari situ nanti naik bis ke Granada dulu, Cordoba atau Sevilla. Tergantung nanti bagaimana. Berikutnya, observatorium yang dibangun oleh Abu Muhammad Jabir bin Ahlah masih ada nggak Bang? Atau apakah Geber Abu Muhammad Jabir masih eksis? Geber itu maksudnya apa ya? Boleh, Mas Erwin boleh dibuka mic-nya. Mungkin lebih dijelaskan pertanyaannya. Tidak ada jawaban dari Mas Erwin. Mana ini? Mas Erwin? Geber itu nama lain dari Abu Muhammad bin Aflah. Oke. Observatorium.
Sejujurnya Mas, aku nggak paham terkait dengan ini ya, observatorium itu masih ada atau enggak. Karena memang lokasi yang di Sevilla itu hanya sisa itu sih, yang memang masih masih apa namanya eh, masih kokoh bangunannya. Karena kan sempat ada gempa bumi Spanyol saat itu kan di Sevilla itu banyak yang hancur. Ada kemungkinan memang observatorium yang dibangun oleh Abu Muhammad Zabir bin Aflah ini mungkin sudah tidak ada lagi. Seperti itu sih. Kira-kira gitu, Mas Erwin. Mohon maaf Mas kalau tidak menyenangkan. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, teman-teman kan dari sini tadi udah lihat ya kan, udah ke Granada, udah ke Cordoba. Aku pakai ini jadi batas. Ya, jadi teman-teman udah lihat Granada seperti apa, proses ke sana harus kayak mana, apa aja harus dilihat. Cordoba juga apa aja sih yang penting dilihat, dari jembatan Romanya, masjidnya, terus tempat mandi orang-orang rajanya gitu atau khalifatnya, terus Royal Alcazar Sevilla udah lihat juga, tahu juga pembuatan film Star Trek juga kan di sana. Terus ada Sevilla Masmur Foundation, itu bisa dicatat teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih dalam tentang Islamnya di Spanyol, bisa ke mereka. Nah, terakhir ini bukan di Andalusia, lokasinya di luar dari Andalusia. Tapi ini jarang informasi orang-orang datang ke sana, karena mereka hanya fokusnya di Cordoba, Granada, Sevilla, that's it. Tapi kalau pengen kita lebih tahu lagi, ada satu tempat lokasi yang sangat penting juga tentang sejarah Islam di Spanyol, yaitu di kota Toledo. Disinilah. Jadi Toledo itu sebenarnya adalah pertama kali banget Islam itu datang ke Spanyol. Mereka mendirikannya itu adalah di Toledo. Toledo adalah lokasi yang pertama kali. Kenapa di Toledo? Karena gini, Toledo itu aku langsung ke mapnya aja. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, Toledo itu sebenarnya kotanya sangat cantik sekali dan sangat susah untuk ke sana zaman dulu ya. Zaman dulu tuh orang mikir susah banget sih gitu. Nah, ini udah jauh loh dari ini kan Andalusia. Cordoba tuh di sini. Toledo di sini. Dekat sekali dengan Madrid. Jadi kalau mau ke Toledo biasanya kalau kalian jalan-jalan pakai tour ya, ke Madrid, dari Madrid biasanya suka dapat Toledo kalau kalian mau. Gitu. Nah, di sini zaman dulu mereka bilang gini, mereka suka ke tempat-tempat daerah-daerah desa gitu yang memang susah dijangkau. Dan mereka ingin mengembangkan desa tersebut. Itu filosofi mereka dari awal. Ketika mereka ke sana, mereka ngeliat, wah tempatnya cantik sekali. Dan tempatnya itu seperti apa namanya, kayak lukisan gitu loh kalau bisa ke sana. Kita bisa lihat langsung di sini. Nah, coba kita pakai orang ya, turun. Ayo. Terus si kucing nggak mau masuk guys. Wah, hati-hati, breathtaking sekali. Nah, ini adalah kota Toledo. Jadi pada saat pembangunan dulu mereka bilang oke, kita akan bikin di sini pusat peradaban Islam juga di sini, kita akan bangun dan kita pengen orang kalau ngeliat Toledo seperti lukisan. Itu awalnya. Nah, akhirnya Toledo itu terkenalnya sebagai tempat pembuatan senjata. Jadi, pertama kali mereka turun ke Toledo, bangunnya di Toledo, peradaban Islamnya. Setelah dari Toledo, mereka beranjak ke Cordoba. Karena kalau bisa kalian bisa lihat ya, itu tuh kayak ada garisnya gitu loh. Jadi dari Toledo mereka turun ke bawah. Dari sini mereka turun ke bawah ke Cordoba. Dari Cordoba mereka akhirnya ke Sevilla. Dari Sevilla mereka berakhir di Granada. Jadi kan cukup panjang tuh, zaman 700-an sampai zaman 1000-an. Ya kan, dalam 300 tahunnya mereka berjaya di Andalusia ini, mereka pertama kalinya itu datang di Toledo, mereka melanjutkan ke Cordoba, akhirnya dijadikan sebuah capital di sana, atau ibu kotanya Kesultanan Islam di Spanyol saat itu. Habis itu mereka ke Sevilla, membangun lagi di sana, menjadi pusat perdagangan. Setelah itu akhirnya mereka ke Granada. Granada awalnya memang Raja Sultan terakhir itu pengen bilang, saya ingin mencari tempat yang lebih adem, lebih panas, tapi sejuk. Akhirnya mereka ke Granada, karena memang Granada juga cantik, karena dekat sama Sierra Nevada. Gitu. Nah, apa aja sih kira-kira yang bisa teman-teman ketahui di Toledo ini?
di sini biasanya kalau orang datang mereka ke ini. Nah, di sini sekarang jadi museum de los Concilios y la Cultura di Sihola. Jadi ini jadi museum tapi memang ya, bisa dilihat di bangunannya sendiri masih menyimpan sisi Islamnya. Dan akhirnya sudah dipakai oleh orang Katolik. Dan di sini kalau kalian tahu, ini sebenarnya adalah kuburan. Jadi setelah sudah perbedaan Ali, memang zaman dulu, zaman kerajaan zaman kaum Katolik zaman dulu atau Kristiani juga, memang mereka biasanya ketika ada yang meninggal itu kalau misalnya karena mereka merasa gini, ketika kalian meninggal terus dikubur di dalam rumah ibadah, biasanya itu kalian merasa lebih suci gitu. Makanya biasanya kalau kalian ke gereja-gereja di Eropa yang zaman-zaman dulu, contohnya paling terkenal itu kan juga namanya Oudekerk di Belanda, di Amsterdam, itu mereka gereja Katolik itu di bawahnya itu semua itu adalah kuburan. Di Indonesia ada, kalau kalian tahu. Di Indonesia itu yang aku tahu cuma ada satu gereja lama yang masih ada kuburannya di dalam gerejanya atau di kawasan gereja. Itu adanya di Pulau Banda, Maluku. Kalau kalian pernah ke sana, kalian pasti tahu di mana lokasinya. Itu teman-teman. Informasinya banyak ya, nggak cuma Islam juga, tapi banyak kita bisa belajar ya nggak sih? Karena kita bisa belajar di mana aja. Betul ya Kak ya? Nah, lanjut kita ke Alcázar de Toledo. Ini Alcázar memang adalah istana, sekarang sudah beralih fungsi sekali di sini istananya. Ini jadi museum teman-teman. Di sini memang mereka menjelaskan tentang tentang Islamnya segala macam, terus perangan zaman dulu segala macam kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman kepo banget kayak apa aja isinya, bisa juga sih bisa ngeliat kok di sini apa aja yang mereka tampilkan gitu. Tentang kayak Los Militares, dan Ciudad y Cultura, tentang kebudayaannya mereka, terus tentang kerajaannya dari tahun 1788, La Monarquía Ilustrada, gitu-gitu contohnya. Sebentar. Iya. Sebentar ya. Oke. Aku mau ngajak kalian ke sini. Aku lupa. Mas kita di listo di bagus. Nah, ada satu lagi mereka bisa datang adalah Mezquita de Cristo de la Luz. Masih gedungnya kayak gini di luarnya, teman-teman. Dalamnya seperti ini. Kita bisa ke dalam nggak ya? Jadi biasanya kalau orang-orang yang akan datang, biasanya mereka ke sini untuk melihat. Nah, ini bangunan-bangunan masjid yang dulunya masjid, akhirnya dialihfungsikan menjadi gereja. Ya, sudah ada taruh salibnya di sini, sudah ada ornamen-ornamen dan gambar-gambarnya. Kristen di sini. Itu teman-teman. Ini Mezquita del Cristo de la Luz. Jadi dulu ada masjid, tapi sekarang menjadi Luz itu cahaya, Kristo itu maksudnya Kris, jadi cahaya Kris gitu, cahaya Yesus gitu. Selain itu di sini ya. Jadi ini yang paling penting teman-teman untuk informasinya. Ada satu lagi. Ini udah terakhir kan ya Kak ya, udah 5:30 gitu. Oh sudah. Siap. Ini aja ya kita cerita. Wow guys. Ya, mohon maaf sekali. Ya itu aja sejauh ini informasi. Oh udah tadi nggak mau dijelasin lagi yang tadi dibilang itu? Tapi ada satu lagi tapi aku lupa namanya. Aku lupa sih. Tadi aku udah catat terus aku nggak nemuin. Kesel banget.
Mohon maaf teman-teman, tapi ada di sini. Jadi Bargas. Intinya di sini Toledo itu terkenal dengan apa namanya? Di sini ada mohon maaf. Oke. Intinya di sini cukup terkenal juga. Oh, ini dia. Mohon maaf, dapat akhirnya informasinya. Ya, jadi ini salah satu tore ini bisa kesini ya. Ini Kota Toledo, teman-teman. Nah, ini ada satu tempat namanya Bisarga. Jadi memang salah satu yang zaman dulu itu udah berdiri gitu kan di sini. Cuma akhirnya ada perubahan sih setelah memang sudah dialih fungsikan. Ini ada cahaya ilahi datang, guys. Itu aja teman-teman. Ada pertanyaan atau tidak tentang Toledo? Ada pertanyaan tentang Toledo? Kalau nggak ada, kita ke kuis kali ya sekarang ya. Ya, itu aja teman-teman informasi dari tempat kota Granada, Sevilla. Terima kasih banget buat Kak Resa udah ngejelasin semuanya. Enggak, bagus banget. Sekarang kita kuis, boleh di turn off screen-nya, Res? Yes. Nah, sekarang ada kuis dengan hadiah coklat turun. Nah, kita akan ada 2 pertanyaan. Jadi langsung aja yang bisa jawab, nulis jawabannya di kolom chat. Jadi nggak usah unmute mic, tapi langsung aja ke kolom chat. Nah, pertanyaan pertama itu, raja siapa yang menaklukkan Islam di Spanyol? Dari tadi udah disebut-sebut tuh nama rajanya. Bener apa tidak ya? Kita cek dulu. Bener atau tidak ya? Aku nggak bisa lihat, Aku nggak bisa lihat jawaban. Iya, benar. Carlos V ya? Carlos V. Oke, buat Mbak Vera, nanti akan dihubungi oleh tim kamar pelajar. Ditunggu hadiahnya. Terus pertanyaan doain aja coronanya. Nah ya, biar Resa cepet-cepet balik ke Indonesia. Pertanyaan kedua, pertanyaannya apa nama pemandian raja-raja yang ada di Cordoba yang tadi udah dijelasin sama Resa. Ayo, susah ya? Ih, nggak boleh. Mbak Vera tahu lagi tuh, tapi nggak boleh, mesti dikasih ke yang lain. Aku tahu lagi. Kayaknya dia pasti mencatat ya dari awal. Iya. Bagus. Kalau nggak, aku ganti deh pertanyaannya, mungkin lebih gampang. Bangsa apa tadi yang bangsa Islam yang masuk ke Spanyol melalui Maroko itu namanya bangsa apa? Ya benar, Mbak Laksmi Puspito Wardani mendapatkan coklat dari Mas Reza. Selamat. Makasih. Kalau yang Mas Erwin tadi Torre del Oro itu bukan tempat pemilihan, tapi dia untuk kontrol jalur perdagangannya yang ada di Sevilla. Itu dia. Nah, oke. Nah, sekarang sebelum kita menutup acara, aku mau ngingetin dulu kalau misalnya
suka sama tadi penjelasannya Mas Reza, bisa transfer untuk tipsnya seikhlasnya aja ke rekening-rekening berikut, dan nanti juga rekeningnya akan dikirimkan lagi via email kalian masing-masing. Setelah itu kita juga ada formulir evaluasi. Jadi buat teman-teman yang mau evaluasi gimana sih tadi acaranya, oke nggak? Apa ada yang perlu diimprove? Kita dengan senang hati banget menerima evaluasi di link berikut ini. Dan yang terakhir, kita foto bareng yuk. Oke. Nanya udah belum sih tadi? Apa? Nanya? Boleh kalau Boleh mau aja sih, nanya, kalau- boleh aja. kalau- Hah? Kalau Ini kamar pertanyaan, maaf ya pertanyaannya nggak terlalu pintar. Gladiator masih ada nggak sih? gladiator. Itu Spanyol, Pak. Itu Itu kayaknya Itali. di Itali deh. Kok kayak Spanyol ya? Bukan, Spanyol itu bukan gladiator. Spanyol itu matador. Yang banteng. Iya, itu maksudnya. Iya. Ya, Lupa, teman-teman lupa ngasih info bahwa Toledo itu kenapa mereka sudah tidak begitu terkenal dengan Islamnya, karena Toledo itu lebih terkenal dengan tempatnya banteng-banteng. Jadi kalau misalnya mau lihat sejarahnya banteng itu gimana mereka dulu rekrut atau dijadikan tempat itu di Toledo. Itu aku lupa jelasin tadi mana. oke. Oke, sekarang Kalau memang ada waktu, apa? kalau misalnya teman-teman ada mau nanya, boleh-boleh aja sih. Aku masih punya waktu, teman-teman, tenang aja. Bebas. nanti evaluasinya bakal dikirim ke email masing-masing linknya ya Mbak Laksmi. Jadi nanti bisa dilihat di email. Thank you. Mungkin buat teman-teman yang mau foto bareng bisa dibuka kameranya. Halo Mbak Vera. Oh, yang lain. Halo Mas Hermin. Makasih semua yang udah join. Udah nih, nggak ada lagi yang mau dibuka. Udah kita foto aja ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Dah. Oke, makasih banyak semuanya udah datang ke acara Keluar Kamar hari ini. Nantikan acara Keluar Kamar minggu depan di Instagramnya Kamar Pelajar. Dan aku juga makasih banget buat Mas Reza yang udah ngejelasin kita tentang sejarah Islam di Spanyol. Thank you banget semuanya. Dadah, selamat Lebaran. Ya, minal aidin wal faizin.